Halo Sobat Mido, selamat datang di Ini Talk bersama saya Cantika. Dan saya Chalispa. Nah, Kak, sebagai sesama CPNS nih, kita nih sering banget ya dengar kata ASN berakhlak. Tapi jujur ya, kalau misalkan kita cuma baca di modul atau di tulisan tuh rasanya kurang sih. Ya, membosankan sekali. Makanya hari ini kita kedatangan 3 bintang imigrasi yang bakalan berbagi cerita tentang bagaimana sih penerapan nilai-nilai berakhlak di kehidupan pekerjaan mereka. Oke, di sini ada kakaknya dari seksi Tukim, ada Ijel dari seksi Lalu Talki, ada Kak Aldi dari seksi Intel. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan masih sehat, masih waras. Nah, langsung saja nih ya teman-teman. Kalau kita ngomongin imigrasi, kalau saya sendiri ya, saya sih langsung ingatnya paspor. Kalau bukan paspor ya apa sih izin tinggal, ya kan, buat WNA. Nah, itu areanya yang mana nih? Minta maaf ya. Oke, areanya Orang Lalin, dari Lalin Hakim. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pelayanan ke masyarakat, itu kan berarti kita ngomongin orientasi pelayanan ya, Cantika ya. Gimana nih Kak Igel tantangannya untuk mewujudkan orientasi pelayanan? Ya, intinya Lalin Talkim atau lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian itu wajah dari instansi atau wajah dari IPT itu sendiri. Oke. Nah, ketika orang datang, yang pertama berhadapan dengan mereka adalah orang-orang dari bagian seksi itu. Nah, disitulah para petugas itu dituntut untuk menjadi pribadi yang ramah, solutif, dan tidak kaku. Nah, dan ya paling senyum, sapa, salam itu dasar, itu penting untuk petugas-petugas di Lalin Talkim. Senyum, Nah, paling gitulah. Setuju banget ya, sebagai bagian dari Lalin Talkim kita harus ramah, senyum, sapa, salam. Tapi kan pelayanan yang prima itu bukan cuma tentang senyum, sapa, salam. Karena sekarang masyarakat itu udah kritis banget terkait transparansi informasi keimigrasian. Nah, kayaknya ini erat banget nih sama nilai akuntabel. Ya, makanya di bagian Tikim yang megang sistem aplikasi, gimana sih cara menjaga kepercayaan publik? Betul, baik. Kalau kami dari seksi Tikim menjaga akuntabel atau kepercayaan masyarakat kepada kita itu dengan sistem yang ada, kita harus menguasai dengan baik. Nah, di seksi Tikim itu biasanya lebih dikenal dengan humas. Jadi kita pergunakan tagline itu untuk menyebarkan informasi dengan seterbuka mungkin kepada masyarakat mengenai anggaran yang imigrasi dapatkan bulan itu atau pemohon yang datang membuat paspor di sini berapa, itu kita harus terbuka mungkin kepada masyarakat. Nah, itu menunjukkan salah satu kita sebagai imigrasi Maumere sangat terbuka dan akuntabel kepada masyarakat gitu. Oke, keren banget ya kafanya ya. Memang sekarang tuh semuanya harus serba transparan ya teman-teman. Nah, terus nih, kafanya megang sistem digital buat kantor imigrasi kita ya berarti nih. Berarti Aduh, kompeten. Iya ya. Iya. Keren banget kafanya. Betul. Berat loh, itu berat. Berat. Saya pengen tahu sedikit. Ini tugas berat. Ya. Saya pengen tahu sedikit dong cerita tentang kompeten tuh gimana sih? Kalau bagi saya kompeten itu sebagai seorang ASN kita harus memiliki nilai kompeten karena di mana-mana ASN itu dituntut harus menguasai. Nah, kompeten itu kita belajar untuk terus berkembang. Saya sendiri sebelum masuk sini itu sistem apa, itu bagaimana cara kerjanya sangat bingung. Nah, itu dia fungsi kita harus berkompeten karena kita harus belajar untuk mengenali sistem-sistem yang ada atau regulasi yang ada supaya kita bisa memberikan pelayanan yang baik begitu. Sepakat ya sama kakak. Sepakat. Terus aduh ini dengar-dengar ya isu-isu dari orang-orang gitu. Katanya ada satu seksi Cantika, betul nggak sih? Yang soal kompeten itu juara satu. Paling kompeten. Bukan riskan. Ya, Seksinya riskan. Kita langsung saja dengar dari Kak Aldi. Terima kasih banget Kalista. Jadi bener sih kalau mau dibilang riskan karena kita berhubungan langsung sama yang namanya kedaulatan negara.
Kita kan kerjanya di lapangan nih. Jadi kita mengawasi langsung orang asing, kita mengawasi langsung orang Indonesia yang kemungkinan ke luar negeri. Kita awasi langsung di lapangan kayak gitu. Jadi namanya intelijen, kita harus mengumpulkan informasi. Intelijen kan, kita harus mengumpulkan informasi. Jadi ketika informasi itu ada di lapangan, kita harus analisis resikonya seperti apa, kayak gimana. Nah, dari informasi itu kalau misal nanti ada masalah, kita langsung tindak. Seperti itu. Jadi kita betul-betul riskan banget di lapangan. Ketat banget ya pengamanannya. Harus Kalau ketat. nggak ketat ya WNA bisa masuk ke Indonesia secara ilegal. Benar. WNI juga bisa ke luar negeri secara ilegal. Betul. Tapi seketat-ketatnya hukum di Indonesia, kita itu di Indonesia hidup dengan berbagai keberagaman, budaya, ras, agama. Makanya nilai harmonis itu sangat penting. Harus diwujudkan. Harus. Karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Balik lagi nih ke Kak Ideal kalau kita ngomong tentang Oh, ya. harmonis ya, nilai harmonis Oh, nih. terkait pelayanan ya. Ya, di ruang pelayanan yang begitu hektik, penuh dengan pemohon yang datang dengan berbagai latar belakang, gimana sih cara menjaga keharmonisasi itu? Oh, benar sekali tuh Saudari Cantika. Pemohon itu kan dari berbagai latar belakang ya. Suku, ras, agama, ya karakternya juga berbeda-beda tiap orang kan. Ya, jadi kita dituntut untuk terbuka dengan pemohon, kita dituntut untuk menurunkan ego kita. Artinya ketika mereka marah, ketika mereka kecewa, ya kita tidak bisa mengimbangi. Kita harus menurunkan ego dan bahkan meminta maaf. Tapi Itu. pernah memohon Nah, itu ulang-ulang. Wah, Jadi sabar sekali. ketika mereka merasa mereka dipersulit, mereka marah-marah, mereka kecewa, ya kita harus tetap tabah, kita harus tetap ramah bakal menjelaskannya. Itulah. Terus kalau internal sendiri sih, kita harus saling melengkapi antara petugas ya. Ketika kita lagi kosong, ya kita harus saling melengkapi. Ketika teman lain lagi sibuk nih, tugasnya ditinggalin, Lagi kita sakit. cobalah masuk ya, lagi sakit, kita cobalah isi sini. Paling mungkin itu saja sih berkaitan dengan Ini ya Kak Igal, berarti tim Lalin Talkim nih solid ya? sangat solid sekali. Yes. Tikim juga solid. Dia solid juga. Tapi Intel Dakim nggak kalah solid. Pokoknya kita solid. Pokoknya Kita imigrasi solid. sangat solid sih. Nah, tapi ya untuk solid sendiri berarti kan punya rasa memiliki dan juga pengabdian nih kepada negara. Cantika, kalau misalkan kita ingat-ingat pengabdian kepada negara, bahasa gaulnya sih, bahasa Z-nya ini kan setia. Setia. Tapi bahasa yang kita kenal ya, nilai ASN apa tuh Kak Cantika? Loyal. Kamus ASN loh. Nah tadi kan Kak Aldi ngomong tuh kalau misalkan di seksi Intel Dakim tuh riskan, terus benar. ya intinya berat lah ya. Iya. Berarti Kak Aldi ini dekat banget nih sama nilai loyal. Kalau Gimana dibilang tuh? loyal, kita loyal banget sama negara. Wajib itu. Loyal tapi intelijen. Kita loyal banget nih sama negara. Soalnya gini, di Intel Dakim itu kan kita nggak tahu kapan nih terjadi dinamika di lapangan. Entah itu malam-malam kayak siang-siang, jam kerja nggak jam kerja sama aja nih potensinya. Jadi ketika kita lagi istirahat pun kita harus siap dipanggil negara. Kapanpun negara memanggil kita harus turun ke lapangan, kita harus ada di sana. Kayak gitu. Iya, ada nggak sih pengalaman yang ingin Wah, ada banget sih. Ada Iya. banget sih. Dulu tuh waktu, ya pas malam-malam tuh, jam 12 malam waktu itu. Udah mau tidur saya waktu itu. Saya udah mau tidur, terus tiba-tiba ada telepon dari atasan. Enggak. Udah tidur. Udah tidur di sini, udah tidur. Nah, waktu itu jam 12 malam ada telepon nih dari atasan. Maksud beliau bilang kayak gini, "Di, tolong cek dong di rumah sakit." Nah, di rumah sakit ini itu ada WNA yang meninggal katanya. Tolong turun dong ke sana. Tolong turun dong ke sana. Jadi waktu itu saya dalam keadaan ngantuk pun saya tetap harus siap-siap. Saya mandi, saya ganti pakaian dengan pakaian PDL. Saya langsung turun pada malam itu juga jam 12 malam untuk ngecek siapa. Kayak gitu sih. Loyal. Ya, luar biasa dedikasinya, bekerja di luar jam kerja, angin badai pun Hajar sih, hajar. mau lagi ngantuk sakit hati. Ya, Kerja. Ya. pekerjaan di atas segalanya. Iya. Tapi zaman sekarang kan udah berubah terus nih, teknologi makin canggih.
taktik pelanggaran hukum udah makin pintar gitu. Artinya kita semua itu harus adaptif terhadap perkembangan zaman sekarang. Nah, Kavanya sebagai motor digitalisasi di migrasi, gimana sih Tikim merespon perubahan zaman ini? Oke, untuk dari kami merespon perubahan zaman dan perubahan teknologi ya. Kalau dari Tikim sih itu dari kita terus belajar mengenai sistem. Nah, untuk perubahan informasi yang dibutuhkan masyarakat itu juga berubah. Masyarakat mau kita menyampaikan informasinya bagaimana, kita harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi kita harus menyesuaikan diri, belajar untuk mengelola bagaimana kita memberikan informasi sesuai masyarakat mau, sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena beda gen pun beda keinginan. Betul. Benar-benar. Nah, itu ya. Dari tadi saya dengar cerita kakak-kakak semua ini keren-keren banget cerita persepsinya, tapi saya dapat benang merahnya sih Kak Cantika. Ini nilai-nilai yang sudah dibilang tadi tuh nggak akan jalan kalau misalkan nggak ada nilai kolaboratif. Betul. Benar. Nah tadi kan ada dari pelayanan, terus Tikim, Terus dari kawasan Intel Dakim. Nah, itu gimana sih kalau melihat kolaboratif dalam nilai sehari-hari gitu? Saya mau dengar suaranya Kak Igel dulu. Memang kolaborasi itu sangat penting ya antar seksi itu. Jadi seksi kita itu tidak bisa berjalan sendiri begitu. Oke. Contoh lah, ketika ada permohonan paspor hilang. Nah itu kita harus menarik data dulu dari pusat. Nah ini udah kaitannya dengan sistem nih, larinya ke ini Tikim ini. Terus kemudian sudah selesai ditarik datanya, mau di BAP. Oke. Nah Lalintal ini nggak bisa BAP sendiri, jadi larilah ke seksi. Nah itulah contoh nyata kolaborasi. Oke. Saya mau dengar dari Kavanya dong. Kalau kita dari Tikim balik lagi Humas. Kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, biasanya kolaborasi dengan seksi Lalin atau Intel itu biasanya kita dipanggil untuk mendokumentasikan kegiatan mereka. Nah, disitulah kita akan mengelola aktivitas tersebut untuk menjadi output video dan dinaikkan ke medsos kantor untuk dilihat oleh masyarakat. Imigrasi sedang buat apa nih, kegiatannya apa-apa aja begitu. Oke, kalau dari sisi Intel Dakim sendiri sih, kita pasti butuh informasi ya. Informasi sekali lagi ada di Humas, Ya, di dari depan. Tikim. Ini kuncinya. Jadi kita butuh informasi untuk tahu dinamika di lapangan seperti apa juga. Yang kedua juga tiap hari pasti ada WNA yang masuk nih untuk mendaftar izin tinggal dan lain sebagainya. Informasi itu kita perlu juga dari Lalintalkim. Begitu kolaborasi kita. Wah, luar biasa kolaborasinya. Jadi pekerjaan di kantor imigrasi itu nggak bisa berjalan tanpa ada kolaborasi. Betul, tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya setiap seksi. Kita juga butuh seksi umum loh. Oh, iya sih. Betul. Iya, fasilitator ya. Betul. Masa kita undang di next kesempatan. Next episode. Ya, obrolan kita hari ini sangat membuka mata kita terkait nilai berakhlak. Kalau nilai berakhlak itu bukan cuma pajangan di kantor, tulisan di kertas, atau hafalan untuk ujian latihan. Bukan ya? Oh ya, jadi ratna di kerja nyata di migrasi. Betul. Nah, betul banget sih Kak Cantika dan kakak semua ya. Semoga obrolan kita hari ini menjadi motivasi untuk kita terus bangga melayani bangsa. Ya, langsung saja mungkin kita suruh sampai di penghujung. Terima kasih banyak Kak Igel, Kavanya, Kak. Terus kita Krista. Oke, ini daging banget hari ini materinya. Oke, saya Calista. Saya Cantika. Pamit undur diri dari Imital. AS. Bangga melayani bangsa.